Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, peristiwa perusakan, pembakaran yang terjadi di Lombok Timur terhadap Pondok Pesantren As-Sunnah tentu saja akan selalu menjadi ingatan yang kelam bagi negeri kita, khususnya bagi umat Islam. Karena Islam yang damai ditampakkan dengan wajah beringas, dengan anarkis. Dan sekarang sobat-sobat, Ustadz Mijan Qudsiah yang video ceramahnya dipotong sudah dibebaskan kembali. Dan beliau sudah meminta maaf. Namun sobat-sobat, belum terdengar dari pihak perusak, pihak pembakar di pondok pesantren tersebut ada yang ditahan. Mudah-mudahan saja masih dalam proses. Kepolisian masih terus menyelidiki dan menyidik kasus ini, sehingga mereka yang bersalah harus menerima hukumannya. Karena kalau dibiarkan begitu saja, hal ini akan terulang kembali. Nah, sobat-sobat, sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita mau meneliti dari berbagai segi, kerusuhan tersebut dipicu oleh video ceramah yang dipotong. Artinya sobat-sobat, ketika Ustadz Mijan Qudsiah berceramah tentang larangan menyengaja musafir melakukan perjalanan persiapan ke makam-makam yang dikatakan makam keramat, di antara jamaah yang hadir ketika itu memang ada penyusup, ada oknum yang memang sengaja mencari-cari kesalahan, mencari-cari celah untuk sebagai bahan mereka mendiskreditkan pondok pesantren As-Sunnah tersebut, khususnya mungkin terhadap Ustadz Mijan Qudsiah. Artinya oknum tersebut memang sudah punya niat yang tidak baik. Nah, maka yang paling bertanggung jawab adalah oknum tersebut yang kemudian menyebarkan videonya yang sudah dipotong sehingga menimbulkan
persepsi yang lain, sehingga menimbulkan kemarahan, menimbulkan emosi yang berujung pada perusakan, pembakaran masjid yang baru dibangun, yang sedang dibangun di pondok pesantren tersebut. Selain itu, sobat-sobat, sebenarnya tidak hanya oknum tersebut, tokoh agama di situ juga bertanggung jawab. Karena seharusnya tokoh agama harus menenangkan, bukan malah meniup api yang sudah membara menjadi besar dan membakar terhadap pondok pesantren As-Sunnah, bahkan membakar masjid, rumah Allah, tempat kita beribadah sebagai umat Islam. Kita bakar hanya karena menuruti emosi. Dan juga emosi itu semakin dibesarkan oleh komentar dan sikap tokoh agama. Jadi, sobat-sobat, Tuan Guru Bajang ini juga bertanggung jawab terjadinya kerusuhan ini, terjadinya perusakan, pembakaran di pondok pesantren As-Sunnah tersebut. Jadi sobat-sobat, maka penyebar video tersebut harus segera ditangkap sebagai efek jerah bagi oknum-oknum yang lain yang ingin melakukan hal yang sama. Dan bagi tokoh agama, mari kita tenangkan masa yang ada di belakang kita. Kalau kita berbeda pendapat, mari kita duduk satu meja, mari kita berdialog, mari kita beradu dalil, beradu argumentasi. Dan sobat-sobat, sikap Ustadz Marzuki sepertinya lebih bijak daripada TGB, daripada Tuan Guru Bajang. Nah, cuma yang perlu kita garis bawahi, apakah di saat menyampaikan sesuatu yang berbeda pandangan dengan kita dan disertai dengan dalil-dalil itu dianggap merendahkan atau tidak? Karena setahu saya, Wahabi itu memang mengkritik baik itu tradisi atau budaya-budaya yang sudah ada, dan mereka sertai dengan dalil-dalil, disertai dengan Al-Quran, disertai dengan hadis. Nah, oleh sebab itu, cara yang paling bijak itu juga adalah bagaimana menyikapi apa yang disampaikan oleh mereka itu. Hendaklah juga menyampaikan dalil-dalil yang bisa membantah, atau paling tidak kekuatan dalil kita itu sama dengan. Bukankah Allah juga berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaja'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasul. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi sobat-sobat, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, sedangkan ketaatan kepada pemimpin bersyarat selama pemimpin tersebut tidak menyalahi Allah dan Rasul.
kalau dia menyalahi, tidak wajib kita menurutinya. Maka berikutnya, dan jika kamu berselisih tentang sesuatu, dalam hal ini khususnya masalah hadis yang melarang musafir melakukan perjalanan untuk menziarahi kubur-kubur keramat, yang orang-orang menganggap itu keramat. Di sini perbedaan pendapatnya. Ungkapkan dalil juga. Bukannya melakukan kekerasan, perusakan, dan pembakaran. Oknum yang memotong dan menyebar video tersebut harus mendapat ganjarannya dari perbuatannya. Kalau tidak, maka akan banyak oknum-oknum yang seperti itu yang akan menimbulkan perilaku-perilaku anarkis dari masyarakat. Jangan-jangan oknum tersebut ketika masyarakat melakukan perusakan, pembakaran di pondok pesantren, dia tidak ada di situ. Dia hanya tertawa dan tersenyum di tempat yang lain. Demikian sobat-sobat, semoga ini mencerahkan dan menginspirasi. Nasrum minallahi wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.